Aku Xiaoyan, penguasa 3000 alam. Salam dari penjual Magnum Eceran. Seperti biasa, admin hadir untuk melanjutkan kisah yang mendebarkan dari episode sebelumnya. Ingatan kita masih segar tentang pertempuran dahsyat yang mengguncang langit dan bumi. Xiaoyan menjadi buruan para petinggi mansion surgawi. Dua raja roh yang menakutkan, Han Mo dan Qiu Jun, muncul bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Kehadiran mereka menambah lapisan kegelapan dalam situasi yang sudah genting. Untungnya, di tengah keputusasaan, secercah harapan muncul. Xiaoyan, dengan bantuan tubuh Lan Peng, yang mulia ke-8 yang sebelumnya telah gugur. Dia bisa menggunakan kekuatannya untuk sekali saja. Lan Peng telah kehilangan kesadarannya, dia pun dengan kekuatannya dia berhasil menyegel salah satu raja roh Qiu Jun. Di sisi lain, Han Mo dilanda amarah dan ketidakpercayaan saat menyaksikan sahabatnya disegel. Dalam keputusasaannya, ia mengambil langkah drastis, memanggil raja roh lainnya untuk datang dan membalaskan dendam. Tiba-tiba, langit terbelah, sebuah lubang dimensi muncul, membawa harapan baru di tengah kegelapan. Dari dalam lubang itu, muncullah pasukan dari kuil kuno, dipimpin oleh sosok yang sangat dirindukan, Yang Mulia Ratu. Di antara para prajurit, Xiaoyan melihat wajah-wajah familiar, saudara-saudaranya yang tercinta, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terhingga. Kedatangan Yang Mulia Ratu dan pasukannya bagaikan oase di tengah gurun yang tandus. Mungkinkah ini akhir dari mimpi buruknya? Mungkinkah ia akhirnya bisa selamat dari tempat terkutuk ini? Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, cakrawala kembali bergetar. Sebuah bahtera megah dari mansion surgawi muncul, membelah langit dengan kehadirannya yang angkuh. Di garda depan, berdiri seorang raja roh lainnya. Aura kekuatannya memancar bagaikan matahari yang membakar. Harapan yang baru saja tumbuh kembali terancam layu. Suara Yi Buyun kembali terdengar perlahan. Ia bertanya, apakah Yang Mulia Ratu benar-benar berniat bertempur dengan mansion surgawi? Terlebih lagi, bahkan jika aku tidak membunuh reinkarnasi Yang Mulia, apakah menurut Yang Mulia Ratu, ia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya? Sangat disayangkan, tidak ada kesempatan baginya untuk kembali ke puncaknya. Dengan adanya orang-orang dari alam kuil kuno di tempat ini, hari ini kami juga akan menghancurkan semuanya sekaligus. Mendengar ucapan itu Yang Mulia Ratu pun benar-benar sangat marah, dan dia pun mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan dengan tatapan tajam. Xiaoyan pun benar-benar sangat terkejut ketika melihat kekuatan Yang Mulia Ratu ini. Dia tidak mengira kekuatan Yang Mulia Ratu ini benar-benar sangat kuat. Tidak lama setelah itu lubang dimensi pun kembali muncul dengan kapal-kapal yang sangat besar dengan aura benar-benar sangat mengerikan, dan di kapal itu di depannya ada 7 orang muncul dengan salah satu orang duduk di singgasana. Ternyata sekarang 7 raja roh lainnya juga muncul dengan aura ganas. Mereka memancarkan aura kekuatan yang tidak terbantahkan. Tampaknya tujuan mereka sangat jelas. Mereka benar-benar ingin menghabisi reinkarnasi Yang Mulia. Yi Buyun tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Ia bertanya, apakah Yang Mulia Ratu benar-benar masih berpikir bahwa ia bisa melindunginya? Yang Mulia Ratu masih terlihat tenang dan segera menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan. Xiaoyan, dengarkan aku, katanya, situasi ini tidak dapat diubah. Jika perang pecah, aku khawatir kedua belah pihak akan menerima sungai berdarah. Hasil ini persis seperti yang diinginkan oleh orang-orang dari mansion surgawi. Terlebih lagi, ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di belakang mereka. Pertempuran ini juga semuanya dimulai karena keberadaanmu. Oleh karena itu, sekarang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan pertempuran ini. Xiaoyan segera bertanya, solusi apa yang Yang Mulia bicarakan? Yang Mulia Ratu dengan sungguh-sungguh berkata, solusinya adalah dengan kau menghilang sepenuhnya dari sini. Xiaoyan tertegun. Begitu ia mendengar dan menatap ke arah sang ratu dengan ragu, Xiaoyan akhirnya bertanya, apa yang Yang Mulia Ratu maksud? Mungkinkah Yang Mulia Ratu ingin aku mati? Sang ratu segera menoleh, menatap ke arah Xiaoyan seolah sedang menatap orang bodoh. Tentu saja bukan itu maksudku. Yang Mulia Ratu pun segera menjelaskan. Apakah kau tidak bisa meninggalkan dunia sensi ini? Sementara itu, melihat Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan yang saling memandang dari kejauhan, Yi Buyun terus berbicara, sementara raja roh lainnya tetap terdiam. Apakah Yang Mulia Ratu ingin menggunakan nyawa mereka untuk menukar nyawa Yang Mulia? Kata Yi Buyun, sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan mengutamakan sikap egoisnya. Aku bisa memberi pasukanmu kesempatan untuk bertahan hidup. Selama ia menyerahkan reinkarnasi dari Yang Mulia, maka semua orang akan diampuni. Yang Mulia Ratu juga tentu tahu bahwa dengan kekuatan alam dewa kuno miliknya, mereka tidak akan bisa berhadapan dengan mansion surgawi. Begitu perang dimulai, kuil kuno kemungkinan besar akan hancur. Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu hanya bisa terdiam. Sementara itu, Xiaoyan segera teringat mengenai pohon dunia di lantai 10 pagoda pemurnian.
Zanlou telah menjelaskan bahwa Xiao Yan bisa menggunakan pohon ini untuk menuju ke dunia lain yang tidak memiliki pemilik. Xiao Yan juga segera mengerti perkataan Yang Mulia Ratu sebelumnya. Ia berpikir, sepertinya semua ini terjadi begitu cepat. Aku sama sekali tidak siap. Awalnya aku berpikir bisa menembus keabadian di dunia Xianzi, namun di tengah perjalanan, ternyata mansion surgawi benar-benar telah melakukan operasi yang seketika menekanku. Bahkan jika aku bisa melarikan diri sekarang, mansion surgawi mungkin tidak akan melepaskanku jika aku masih berada di dunia sensi. Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya. Tampaknya ia tidak memiliki pilihan lain. Ia menganggukkan kepalanya dan segera kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Aku bisa melakukan hal tersebut. Jelas Xiao Yan, tetapi sebelum itu, hamba masih ingin melakukan sesuatu. Aku tidak tahu apakah ada waktu atau tidak. Yang Mulia Ratu tersenyum sebelum akhirnya bertanya, apa yang ingin kau lakukan terlebih dahulu? Xiao Yan, mungkinkah kau ingin mengucapkan selamat tinggal pada istrimu satu persatu? Apakah kau masih ingin merasakan kenyamanan sebelum meninggalkan dunia Xianzi? Yang Mulia Ratu tertawa setelah meledek Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan marah, berpikir bahwa Yang Mulia Ratu benar-benar tidak serius meskipun suasananya genting. Ia akhirnya segera dengan sedikit marah bertanya, bisakah Yang Mulia Ratu lebih serius? Ada banyak krisis yang pada saat ini kita hadapi, dan kita harus fokus. Yang Mulia Ratu hanya bisa menghela napas dan bergumam, kalian benar-benar membosankan. Yang Mulia Ratu sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan agar memberitahu apa yang ingin ia lakukan. Xiao Yan tiba-tiba menatap ke arah Kui Jun yang pada saat ini disegel di dalam kotak kaca. Dengan serius, ia segera berkata, hamba ingin menangkapnya. Yang Mulia Ratu menganggukkan kepalanya dan berkata, kau bisa mencobanya, kau masih memiliki waktu, tetapi sebelum Yang Mulia Ratu menyelesaikan kata-katanya, gelombang kuat benar-benar terpancar dari kejauhan. Yang Mulia Ratu kembali menoleh dan bergumam, mereka datang. Pada saat ini, terlihat ada satu lagi lubang cacing singularitas yang perlahan muncul. Di dalamnya, sebuah bahtera besar juga perlahan-lahan muncul. Setelah bagian bahtera ini terungkap, semua orang menyadari bahwa ini adalah bahtera dari dunia bawah. Melihat sosok yang mengendalikannya, semua orang terkejut, karena ini adalah sosok Raja Dunia Bawah, yakni Tianzang. Xiao Yan juga menyipitkan matanya ketika melihat bahtera rumah hantu yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sementara itu, Xiao Yueli segera berteriak, akhirnya orang tua itu sampai di sini. Pada saat ini, banyak sosok muncul di bahtera hantu, dipimpin oleh Raja Tianzang. Di belakang mereka, ada kekuatan tertinggi yang berasal dari dunia bawah. Dengan kemunculan dunia bawah, ekspresi dari beberapa Raja Roh juga seketika berubah menjadi gelap. Sementara itu, Raja Tianzang, dengan masih memegang labu anggurnya, segera mulai mengeluarkan suara yang mendominasi. Lama sekali tidak bertemu dengan kalian semua, kata Raja Tianzang, aku juga telah mendengar bahwa kalian telah menindas muridku. Sebaiknya kalian jangan mati terlebih dahulu, karena jika tidak, dunia bawah akan membuat kalian merasakan sakitnya api penyucian. Setelah selesai berbicara, Raja Tianzang menoleh menuju ke arah Xiao Yueli. Melihat Xiao Yueli yang berubah menjadi asap hitam dan terbang ke bahtera rumah hantu, Raja Tianzang menyipitkan matanya dan bergumam, bukankah aku telah mengatakan bahwa segelnya tidak bisa dibuka sesuka hati? Xiao Yueli tidak menanggapi perkataan Tianzang dan pada saat ini segera menjambak janggut Raja Tianzang. Raja Tianzang tanpa sadar berteriak kesakitan. Sementara itu, Xiao Yueli segera berkata, penyelamatan dari Raja Tianzang datang sangat terlambat. Jika aku tidak membuka segelnya, maka aku khawatir mereka benar-benar akan mati di tangan orang-orang ini. Menghadapi kemarahan Xiao Yueli, Raja Tianzang segera berkata, jangan marah, Yueli, siapapun yang menindasmu, maka Raja Tianzang akan membuat perhitungan dengan mereka. Raja Tianzang terlihat tidak marah dan tampak menyayangi sambil mengusap kepala Yueli. Sementara itu, Xiao Yueli segera mengangkat tangan kecilnya dengan ekspresi marah dan menunjuk ke arah Han Mo di kejauhan. Raja Tianzang juga segera memandang ke arah Han Mo, sementara Han Mo tiba-tiba mengerang dan berlutut di kehampaan. Kulitnya berlumuran darah, dan ini hanyalah tekanan yang dilancarkan oleh Raja Tianzang. Xiao Yan menyipitkan matanya begitu melihat apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang. Ia tidak menyangka bahwa Raja Tianzang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ia bisa membuat Han Mo terlihat sangat memalukan hanya dengan tekanannya saja. Dengan kendali penuh dan kekuatan seperti itu, bukankah akan dapat dengan mudah bagi Raja Tianzang menghabisi Yang Mulia dari aliansi Dosian saat dahulu kala? Mata Xiao Yan pun seketika berubah menjadi gelap ketika ia memikirkan hal ini dan ia tiba-tiba bingung. Ia bertanya-tanya mengapa Raja Tianzang tidak mengambil tindakan di saat bintang Hongmeng keluarganya dihabisi pada saat itu. Namun, ketika ia memikirkan hal ini, ia juga seketika menyadari sesuatu.
Xiaoyan mengerti bahwa mungkin bukan hanya Raja Tianzang yang bisa menyelamatkannya pada saat itu. Yang Mulia Ratu juga memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tetapi keduanya benar-benar hanya menonton. Mungkinkah mereka melakukan hal tersebut dengan sengaja? Mungkin semua ini adalah bencana Xiaoyan sendiri, dan ada beberapa bencana yang memang harus dialami oleh Xiaoyan sendiri. Xiaoyan juga menyadari bahwa jika bukan karena pertempuran di Bintang Hongmang dan pengorbanan semua orang di tim Ferocious pada saat itu, kondisi pikiran Xiaoyan tidak akan bangkit dan tidak akan mendorong Xiaoyan berkembang begitu cepat. Xiaoyan akhirnya segera menyadari bahwa semuanya tampaknya benar-benar telah diatur. Selain itu, mungkin saja Yang Mulia jugalah yang telah mengatur hal ini sehingga mereka tidak banyak ikut campur. Sementara itu, di sisi lain, Hanmo pada saat ini mengangkat kepalanya dengan susah payah dan matanya memancarkan kebencian. Bersamaan dengan hal tersebut, terlihat adanya lesatan cahaya yang dilontarkan dari bahtera Mansion Surgawi. Raja Tianzang juga seketika melambaikan tangannya dan cahaya hitam seketika membentuk penghalang. Sinar yang dilancarkan ini pada akhirnya langsung menghantam penghalang cahaya hitam dengan keras. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan suara ledakan yang bergema ke segala arah. Raja Tianzang perlahan mengangkat pandangannya dan menatap ke arah sumber pancaran cahaya tersebut. Sesosok di antara 10 Raja Roh pada akhirnya seketika berbicara. Mungkinkah Raja Tianzang akan mempertaruhkan dunia bahwa di dalam pertempuran ini? Selain itu, bukankah reinkarnasi dari Ming Yue pada saat ini dalam posisi lemah? Sebaiknya Raja Tianzang memikirkan apa yang harus ia lakukan. Menanggapi hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini mengguncang labu anggurnya dan seketika menyipitkan matanya. Raja Tianzang lanjut melontarkan kata-kata vulgar ke arah sosok yang bernama Tianxun. Yang ternyata Tianxun ini dia adalah salah satu terkuat dari Raja Roh. Sosoknya berkata bahwa Tianxun benar-benar menjadi seekor anjing penjilat begitu lama. Ia benar-benar masih berani menampakkan dirinya di hadapan Raja Tianzang dan ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang, tampaknya Raja Tianzang benar-benar memiliki kebencian kepada mereka. Mata Raja Tianzang pada saat ini dipenuhi dengan kebencian yang kuat dan Xiaoyan juga di kejauhan sedikit terkejut. Sementara itu, sosok bernama Tianxun, yang merupakan pemimpin dari 10 Raja Roh, pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya tertawa sebelum akhirnya lanjut bertanya, apakah Raja Tianzang yakin mereka akan bisa membuat kekasih kecilnya bangkit kembali? Selain itu, aku juga pada saat ini ingin memberitahu Raja Tianzang bahwa Mansion Surgawi bisa menghancurkan Ming Yue pada saat itu. Oleh karena itu, secara alami kali ini mereka akan bisa melakukannya lagi. Menanggapi hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini dengan singkat segera berkata, jika begitu, maka mereka bisa mencobanya. Raja Tianzang segera menggantungkan labu anggur di pinggangnya dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Tianxun juga pada saat ini melakukan hal yang sama dan keduanya seketika meledak. Momentum yang kuat ini menyapu seperti angin kencang, mendorong semua orang untuk mundur. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, beberapa Raja Roh yang tersisa seketika naik ke udara. Semuanya memandang ke arah Raja Tianzang dengan tatapan tajam. Melihat total ada 8 sosok di depannya, Raja Tianzang tetap tenang dan mulai meledek. Raja Tianzang berkata bahwa ini memang gaya dari Mansion Surgawi. Di sisi lain, sosok Xiao Yueli juga seketika bergerak naik ke udara, menemani Raja Tianzang. 8 lawan 1 ini dapat dikatakan benar-benar tidak memiliki malu. Melihat Xiao Yueli yang pada saat ini melayang, Raja Tianzang juga pada akhirnya menoleh dan mulai berbicara dengan serius. Raja Tianzang memerintahkan Xiao Yueli untuk segera kembali. Ia bisa menanganinya dan Xiao Yueli tidak boleh membuka segelnya. Bersamaan dengan hal tersebut, suara Yang Mulia Ratu juga perlahan terdengar di telinga Xiao Yueli. Kita masih memiliki banyak pasukan, kata Yang Mulia Ratu. Ada juga aku. Sebaiknya kau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang. Setelah selesai berbicara kepada Xiao Yueli, Yang Mulia Ratu segera berteriak ke arah orang-orang dari Mansion Surgawi. Jika Tianxun ingin bertarung, kami dari alam kuil kuno juga akan menemani Mansion Surgawi sampai akhir. Menanggapi hal tersebut, Tianxun pada saat ini memandang ke arah Yang Mulia Ratu dengan mata dingin. Ya, kalian para dewa kuno pada saat ini juga ingin mengambil tindakan, katanya. Bahkan jika semua orang pada saat ini bergabung, kalian semua bukanlah tandingan dari Mansion Surgawi. Terlebih lagi, tanpa adanya dukungan dari Yang Mulia Ratu hanyalah seorang wanita biasa tanpa keberadaan dari Yang Mulia. Sosoknya benar-benar seperti janda ditinggal suami. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tianxun, pada saat ini di antara puluhan ribu sosok, beberapa aura tersembunyi memancarkan fluktuasi, membuat Yang Mulia Ratu sedikit menoleh. Ternyata di sekelompok pasukan dari Yang Mulia Ratu tersembunyi aura-aura kuat, bahkan mereka bisa saja menghancurkan orang-orang di depan sana dengan kedipan mata, namun Yang Mulia Ratu menghentikan mereka.
Yang Mulia Ratu segera mengirimkan pesan agar mereka jangan mengekspos diri. Sebuah suara jiwa pada saat ini datang di antara ribuan sosok. Suara tersebut bertanya, mengapa Yang Mulia Ratu tidak membiarkan kami menghancurkan mansion surgawi ini? Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak menjelaskan dan sekali lagi mulai mengirim dengan nada tegas. Yang Mulia Ratu berkata bahwa tidak ada yang boleh melakukan pergerakan tanpa perintahnya. Semua orang pada akhirnya hanya bisa mematuhi apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu, selama periode waktu ini, mata Xiaoyan terlihat kosong. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga benar-benar mencegah suara Kui Jun bisa keluar. Transmisi suara dari kekuatan jiwa juga pada saat ini benar-benar tidak bisa dilakukan oleh Kui Jun. Kui Jun pada saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun, termasuk mengirimkan pesan. Yang paling penting lagi adalah bahwa pada saat ini tidak ada perhatian yang tertuju kepada Kui Jun. Tidak ada yang memperhatikan Kui Jun yang pada saat ini berusaha dan berjuang di dalam kotak. Kui Jun telah berjuang seperti ini sejak awal dan situasinya benar-benar telah berubah menjadi serius. Beberapa Raja Roh yang baru saja datang pada saat ini juga tampaknya tidak terlalu memperhatikan Kui Jun. Mungkin level Kui Jun pada saat ini benar-benar tidak terlalu menarik untuk diperhatikan. Sementara itu, di sisi lain, Raja Tianzang pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera mulai kembali berbicara. Yang Mulia Ratu, ini bukanlah permasalahan, kata Raja Tianzang, biarkan mereka semua berdelapan berkumpul seperti bocah-bocah epik. Aku ingin melihat apakah mereka telah membuat kemajuan setelah sekian lama. Setelah selesai berbicara, labu yang selalu dia gunakan tiba-tiba memancarkan aura ganas dan menyelimuti tubuh Raja Tianzang. Cahaya pada saat ini mengalir masuk ke tangan Raja Tianzang. Sebuah tombak yang tampak kuno seketika terkondensasi di tangan Raja Tianzang. Begitu tombak ini keluar, aura yang sangat agung juga pada saat ini seketika terpancar. Melihat senjata dari Raja Tianzang, Xiao Yueli juga pada saat ini terlihat bingung. Tanpa sadar, Xiao Yueli bergumam, ternyata senjata orang tua ini adalah tombak. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yueli melihat Raja Tianzang menggunakan senjata. Xiao Yueli juga pada saat ini melihat postur tubuh Raja Tianzang yang perlahan-lahan berubah. Ketik, memegang tombak ini tubuh dari Raja Tianzang pun yang asalnya tua mengalami perubahan, dia pun melayang ke atas langit. Postur tubuhnya berubah menjadi tegak ketika ia berhadapan dengan musuh-musuh yang benar-benar kuat. Aura Raja Tianzang juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebanggaan. Xiao Yueli pada akhirnya bergumam dengan suara rendah bahwa orang tua ini telah menjadi semakin tampan. Raja Tianzang tiba-tiba menoleh, menatap ke arah Xiao Yueli sambil tersenyum malu. Raja Tianzang lanjut berkata kepada Xiao Yueli bahwa ia sudah lama memberitahu Xiao Yueli bahwa Raja Tianzang sangat tampan ketika ia masih muda. Setelah mendengar gumaman dari Xiao Yueli, Raja Tianzang pada saat ini benar-benar memiliki semangat juang yang semakin melonjak. Sementara itu, pipi dari Xiao Yueli pada saat ini tampak memerah hingga mencapai akar kupingnya. Di sisi lain, jenggot di wajah Raja Tianzang pada saat ini menghilang dan ia berubah menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun. Dengan penampilan ini, sosoknya benar-benar terlihat semakin heroik. Sementara itu, Tianxun pada saat ini mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Raja Tianzang segera mengencangkan tombaknya dan mulai menusuk, berhadapan dengan 8 Raja Roh tanpa adanya rasa takut. Raja Tianzang pada saat ini segera membuka pertempuran. Di sisi lain, Xiao Yueli pada saat ini merasa sedikit khawatir dan lanjut menoleh ke arah Yang Mulia Ratu. Xiao Yueli lanjut berkata, jika lelaki tua itu tidak bisa mengalahkan mereka, Yang Mulia Ratu harus segera turun mengambil tindakan tepat waktu. Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yueli sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk. Sementara itu, pertempuran di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi. Kekuatan inti pada saat ini Raja Tianzang benar-benar terjalin berhadapan dengan 8 sosok Raja Roh. Tombak yang digenggam oleh Raja Tianzang pada saat ini tampak seperti naga yang marah. Banyak benturan di antara mereka dan 2 di antara Raja Roh pada saat ini langsung terlempar. Keduanya segera menstabilkan tubuhnya dan kembali melesat menuju ke arah Raja Tianzang. Sementara itu, Raja Tianzang pada saat ini sama sekali tidak menahan diri berhadapan dengan 8 Raja Roh. Badan tombak Raja Tianzang pada saat ini bergetar dan seekor naga hitam raksasa meraung keluar dari tombak. Naga raksasa ini segera menyapu 8 sosok dan momentum penghancurannya benar-benar sangat kuat. 8 sosok Raja Roh pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu untuk menetralisir naga hitam Raja Tianzang. Namun, begitu mereka baru saja mengangkat kepala mereka, pada saat ini serangan yang dahsyat pada akhirnya benar-benar segera mendekati mereka. Mata Tianxun juga pada saat ini seketika terfokus dan cahaya pedang di atas kepalanya mulai mengembun. Begitu pedang ini terkondensasi,
Pada saat ini Tianxun segera menebaskannya ke arah serangan Raja Tianzang. 12 serangan pada akhirnya kembali bertemu dengan ledakan keras yang terpancar ke segala arah. Serangan Raja Tianzang ini dapat diselesaikan, tetapi efek dari serangan ini masih terus berlanjut. Sisa dari serangan ini masih menghempaskan beberapa Raja Roh terlempar mundur. Raja Tianzang juga pada saat ini berdiri di udara dengan masih memegang tombak miliknya. Dengan rambut hitam pendek dan tatapan yang tajam, Raja Tianzang kembali mulai berbicara. "Sepertinya kalian belum membuat kemajuan sama sekali," kata Raja Tianzang. "Jika begitu permasalahannya, mungkin kalian benar-benar akan mati di sini hari ini." Melihat apa yang ditampilkan oleh Raja Tianzang, Xiao Yueli pada saat ini bergumam di dalam hatinya, "Menurutku lelaki tua ini semakin tampan." Bersamaan dengan hal tersebut, sepertinya pada saat ini beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya mengalir ke dalam pikiran Yueli. Sementara itu, di sisi lain, di pusat benturan, mata Tianxun pada saat ini terlihat menjadi semakin dingin dan tegas. Mereka tahu bahwa Raja Tianzang ini benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, mereka berencana untuk bergabung untuk melawan Raja Tianzang. Tianxun pada akhirnya segera berteriak ketika memerintahkan semua orang untuk menggabungkan kekuatan. Tianxun pada akhirnya segera berteriak, meminta mereka semua bekerja sama untuk menghadapi Raja Tianzang. 8 sosok itu dengan cepat mengubah segel tangan mereka. Simbol misterius dan aneh seketika memadat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai membumbung ke langit. Kelompok ini mengeluarkan teknik yang bernama pancaran nirwana. Adegan ini sangat familiar bagi Raja Tianzang, yang mengerutkan kening. Ia kembali teringat pada pertempuran sebelumnya, ketika Raja Tianzang dihancurkan sepenuhnya oleh para Raja Roh ini. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu. 10 Raja Roh telah menjadi lemah, sementara Raja Tianzang menjadi kuat. Raja Tianzang segera meledek, bertanya, "Apakah ini masih trik yang lama? Jika begitu, maka kalian harus mencoba cahaya reinkarnasi milikku." Setelah selesai berbicara, energi hitam seketika mengalir dari tombak di tangannya. Energi hitam ini persis sama dengan energi hitam yang mengalir di tubuh Xiao Yueli. Raja Tianzang segera menembakkan tombaknya, menghadapi sinar kental yang dilesatkan oleh 8 Raja Roh yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan terkuat mereka untuk saling menyerang. Pancaran nirwana yang digabungkan oleh 8 Raja Roh memiliki diameter sekitar 100 meter, dan kekuatannya terlihat sangat kuat. Sementara itu, pancaran cahaya reinkarnasi dari Raja Tianzang hanya memiliki ukuran kurang dari 10 meter. Keduanya tampak tidak memiliki besaran yang sama jika dilihat dari kejauhan, tetapi kekuatan ini tidak berhubungan langsung dengan ukuran serangan. Akhirnya, kedua serangan itu segera dilesatkan. Begitu keduanya bertabrakan, sinar reinkarnasi yang tampak rentan justru langsung merobek sinar pancaran pemusnahan nirwana. Sinar reinkarnasi Raja Tianzang benar-benar menghancurkan serangan dari 8 Raja Roh. Selanjutnya, sinar reinkarnasi ini meraung dan menyapu ke arah 8 Raja Roh. 8 Raja Roh terkejut, dan mereka segera mencoba melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, pada akhirnya mereka benar-benar dihantam. Potongan daging berterbangan kemana-mana, dan armor di tubuh mereka semakin rusak. Sementara itu, Raja Tianzang berdiri dan kembali meledek ke arah 8 sosok itu. Ia berkata bahwa mereka benar-benar masih ingin menggunakan metode sebelumnya untuk menghadapinya. "Setelah sekian lama, kalian benar-benar tidak memiliki kemajuan sama sekali. Aku benar-benar kecewa dengan pertempuran." Di kejauhan, Tianxun, yang baru saja menstabilkan tubuhnya dan pulih dari luka-lukanya, memandang ke arah Raja Tianzang dengan mata dingin. Dengan penuh keterkejutan, Tianxun bertanya, "Mungkinkah Raja Tianzang benar-benar mengendalikan kekuatan reinkarnasi?" Raja Tianzang memandang ke arah Tianxun dengan senyum sinis dan berkata, "Apakah ada masalah jika Raja Tianzang mengendalikan kekuatan reinkarnasi?" Mendengar hal tersebut, ekspresi di mata Tianxun seketika berubah menjadi gelap. Tianxun menutup matanya, dan aliran udara biru di tubuhnya seketika meluap. Sosoknya mengeluarkan cahaya berwarna biru. Sesaat kemudian, aura dari Tianxun naik dengan cepat, memancarkan kekuatan dahsyat yang bukan milik dunia sensi. Tianxun juga tiba-tiba membuka matanya, dan ledakan aura terjadi. Melihat hal tersebut, Raja Tianzang meledek, bertanya, "Apakah ini kekuatan yang diberikan oleh tuan kalian?" Wajah Tianxun sedingin es, dan sosoknya membalas perkataan Raja Tianzang, "Aku akan memberitahumu, apakah ini kekuatan yang dimiliki Manshen Surgawi." Setelah selesai berbicara, Tianxun perlahan mengangkat telapak tangannya ke arah langit. Dalam sekejap mata, telapak tangan biru raksasa sepanjang ribuan meter mulai muncul. Tianxun lanjut menekan lengannya lagi, dan telapak tangan besar seperti kristal biru meraung ke arah Raja Tianzang.
wajah Raja Tianzang seketika berubah menjadi gelap, dan sosoknya tanpa sadar bergumam, ini adalah aura yang sangat kuat. Sesaat kemudian, kekuatan reinkarnasi segera kembali menyebar ke seluruh tubuh Raja Tianzang. Merasakan kekuatan ini, Raja Tianzang tidak yakin apakah ia akan bisa memblokir serangan itu atau tidak. Namun, pada akhirnya, Raja Tianzang mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan reinkarnasi terkondensasi di telapak tangannya. Kekuatan ini berubah menjadi bulan hitam dan dilesatkan, berhadapan dengan tangan biru. Bulan hitam seketika terbang dan meledak menuju ke telapak tangan kristal biru yang dilesatkan oleh Tianzun. Keduanya bertabrakan dengan sengit di lautan kehampaan yang kosong. Suara keras bergema, dan bulan hitam seketika meledak. Bagaimanapun, kekuatan reinkarnasi adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh Xiao Yueli. Sementara itu, Raja Tianzang hanya meminjam kekuatan reinkarnasi. Oleh karena itu, intensitas kekuatan reinkarnasi ini masih sangat terbatas. Hanya di tangan Xiao Yueli lah kekuatan dari reinkarnasi ini benar-benar akan bisa meledak sepenuhnya. Namun, sangat disayangkan, Xiao Yueli masih membutuhkan waktu untuk bisa mengembangkan kekuatannya. Oleh karena itu, Raja Tianzang harus menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menstabilkan situasi di sini. Raja Tianzang menggertakkan giginya, melihat serangannya yang benar-benar dihancurkan oleh telapak tangan kristal biru. Selanjutnya, telapak tangan ini melesat menuju ke arah Raja Tianzang. Raja Tianzang tampak murung dan sekali lagi mencabut tombaknya yang ditutupi oleh kekuatan reinkarnasi. Dengan goyangan tombak di tangannya, kekuatan reinkarnasi kembali terkondensasi menjadi naga hitam. Melihat hal ini, cibiran di wajah Tianzun menjadi semakin intens, dan aura biru di tubuhnya kembali melonjak. Aura ini juga seketika mengembun di bawah kaki Raja Tianzang. Sementara itu, di sisi lain, naga hitam dilesatkan dari ujung tombak Raja Tianzang dan menghantam ke arah telapak tangan biru raksasa. Namun, setelah benturan itu, naga hitam benar-benar kembali dikalahkan oleh telapak tangan biru. Raja Tianzang kembali mengerutkan kening melihat telapak tangan yang masih melesat ke arahnya. Raja Tianzang benar-benar menghadapi serangan yang dilesatkan oleh Tianzun. Sesaat setelah ledakan dari serangan ini, sesosok tubuh terlihat terlempar mundur dari ledakan. Seteguk besar darah keluar dari mulut Raja Tianzang. Dengan armor di tubuhnya yang juga ikut hancur. Harus diketahui bahwa dunia bawah memiliki teknologi terbaik di antara para kekuatan. Dengan begitu, armor yang mereka miliki juga merupakan armor terbaik. Namun, di bawah serangan dari Tianzun ini, armor Raja Tianzang benar-benar bisa dihancurkan. Raja Tianzang menggeretakkan giginya. Setelah menstabilkan tubuhnya, sosoknya menutupi dadanya untuk menekan darah yang mendidih, dengan luka di tubuhnya yang pulih dengan cepat. Sementara itu, Tianzun tidak berdiam diri dan segera kembali bergegas menuju ke arah Raja Tianzang. Melihat hal tersebut, Raja Tianzang menyipitkan matanya dan berkata, "Sepertinya kekuatanmu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu kamu tampak terlihat begitu terburu-buru." Tianzun tidak menyangkal perkataan yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang. Sosoknya tidak menjawab, dan kembali melesat. Sementara itu, Raja Tianzang masih memegang tombak dan menghadap ke arah Tianzun yang meraung ke arahnya. Raja Tianzang tidak bergeming sama sekali, dan ia memiliki semangat juang yang sangat kuat. Banyak ledakan seketika terjadi, dengan kedua belah pihak melakukan kontak fisik. Pertempuran yang lebih sengit segera terjadi di hadapan semua orang. Pertempuran semacam ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekitar tanpa sadar mundur. Dalam pertempuran yang tampak sengit ini, sekilas terlihat bahwa Raja Tianzang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aura biru yang memancar dari Tianzun benar-benar lebih kuat daripada kekuatan reinkarnasi. Pada akhirnya, setelah banyaknya pertempuran, cahaya pedang biru dengan mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim seketika benar-benar menghantamnya. Raja Tianzang menyipitkan matanya karena ia secara alami bisa merasakan kekuatan tebasan ini. Raja Tianzang segera menuangkan kekuatan keabadian dan kekuatan reinkarnasi dari tubuhnya. Tombak Raja Tianzang segera kembali dilesatkan. Berhadapan dengan tebasan pedang, cahaya pedang biru meraung, langsung memotong tombak Raja Tianzang. Cahaya pedang juga langsung menembus seluruh tubuh Raja Tianzang, membuat semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Xiao Yueli mengepalkan tangannya dan terlihat cemas. Ia segera menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan berkata, "Orang tua itu telah dikalahkan, sebaiknya Yang Mulia Ratu segera menyelamatkannya." Yang Mulia Ratu tidak bergeming dan menyadari hal tersebut. Xiao Yueli bersiap untuk membuka semua segel di tubuhnya. Namun, pada saat yang bersamaan, suara Raja Tianzang segera ditransmisikan dengan tajam ke dalam pikiran Xiao Yueli. Raja Tianzang memerintahkan Xiao Yueli untuk tidak bergerak.
bahkan jika aku almarhum di dalam pertempuran, kamu sama sekali tidak boleh membuka segelmu. Sekali saja segel ini dibuka dan dirusak, maka kamu tidak akan bisa menjadi ratu dunia bawah." Xiao Yueli benar-benar hanya bisa dipenuhi dengan air mata merah di matanya. Sementara itu, wajah Tianzun tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya pedangnya kembali menyala, dan lebih dari belasan cahaya langsung dilesatkan ke tubuh Raja Tianzang. Ledakan seketika terjadi, dengan tubuh Raja Tianzang yang bergetar. Sesaat kemudian, tubuh Raja Tianzang benar-benar tidak kuat menahan lesatan pedang dan meledak dengan keras. Tubuh Raja Tianzang berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan hanya menyisakan jantung berwarna emas. Ketika Xiao Yueli melihat adegan ini, sosoknya segera mengeluarkan raungan yang memilukan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi saat ini. Xiao Yueli segera mulai merobek perban penyegel tubuhnya satu demi satu. Xiao Yueli juga melesat, tetapi tampaknya apa yang dilakukannya sudah terlambat. Ekspresi di wajah Tianzun menjadi semakin ganas ketika ia menusukkan pedangnya dengan liar ke arah jantung Raja Tianzang. Semua orang hanya bisa terdiam melihat Raja Tianzang yang benar-benar akan ditusuk. Namun, begitu pedang ini hendak mengenai jantung berwarna emas Raja Tianzang, suara dentang yang keras segera terdengar. Pedang hitam pada saat ini menghalangi cahaya pedang yang baru saja dilesatkan oleh Tianzun. Sesosok pemegang pedang berat juga muncul, dan sosok ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan segera berkata kepada Xiao Yueli, "Dengarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Tianzang. Jangan membuka segelnya dan serahkan permasalahan ini kepada ayah." Di sisi lain, Yang Mulia Ratu hanya bisa terdiam karena situasi pertempuran sebelumnya sangat tegang. Yang Mulia Ratu bahkan tidak menyadari bahwa Xiao Yan telah menghilang dari sampingnya. Baru sesaat kemudian Yang Mulia Ratu memastikan sosok yang menahan serangan dari Tianzun. Melihat dari penampilannya, ini adalah sosok Xiao Yan. Namun di tubuhnya ada sedikit perbedaan. Semua orang pun sangat kaget bagaimana bisa seorang Dugat melawan seorang keabadian, bahkan Raja Tianjang yang sangat kuat pun tidak mampu untuk menanganinya. Namun, bagaimana mungkin dengan kekuatan Dugat yang dimiliki oleh Xiao Yan, ia bisa memblokir serangan dari Tianzun? Yang Mulia Ratu akhirnya dengan penuh kebingungan menoleh ke arah tempat Xiao Yan sebelumnya berada. Setelah melihat beberapa kali berturut-turut, akhirnya ia memastikan bahwa sosok Xiao Yan telah menghilang dari sampingnya. Dengan begitu, maka dapat dipastikan sosok yang baru saja memblokir serangan dari Tianzun adalah Xiao Yan. Bahkan Xiao Yueli membeku dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Xiao Yueli bahkan tidak percaya bahwa orang di depannya yang menahan serangan fatal untuk Raja Tianzang adalah ayahnya. Sementara itu, Xiao Yan berbalik dan berkata, "Bawa Raja Tianzang dan mundur sekarang." Xiao Yueli akhirnya tersadar dan segera mengangguk tanpa bertanya terlalu banyak. Xiao Yueli segera mundur dengan membawa jantung Raja Tianzang. Tubuh Raja Tianzang yang hancur dengan cepat kembali berkumpul menjadi satu. Raja Tianzang pulih dengan cepat dan telah kembali ke kondisi awal. Sementara itu, melihat Xiao Yan yang berdiri di udara sambil memegang pedang berat misterius, semua orang dari alam dewa kuno menyipitkan mata mereka. Beberapa transmisi suara segera terdengar di benak Yang Mulia Ratu. Suara tersebut berkata, "Jika kita tidak mengambil tindakan, kami khawatir Yang Mulia akan berada di dalam bahaya." Menanggapi hal tersebut, Yang Mulia Ratu menggelengkan kepalanya dan menghentikan kerumunan yang gelisah. Sosoknya lanjut berkata, "Ada yang salah dengan auranya dan pasti ada sesuatu." Sementara itu, di kejauhan, Tianzun juga sedikit ragu-ragu ketika menatap ke arah Xiao Yan. Kemunculan Xiao Yan ini begitu tiba-tiba dan bahkan ia tidak menyadarinya. Tianzun akhirnya berkata perlahan, "Apakah ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia?" Xiao Yan kembali berkata sambil tersenyum, "Kamu menebaknya dengan benar. Namun, meskipun begitu, aku akan menghadiahimu dengan pukulan." Begitu selesai berbicara, Xiao Yan segera mengangkat pedang berat di tangannya. Pedang berat ini langsung seketika dibanting ke arah Tianzun tanpa ada gerakan yang mewah. Ledakan terjadi, dengan mata Tianzun yang seketika menyipit. Saat ini, aura biru di tubuhnya perlahan menghilang. Menghadapi lesatan pedang Xiao Yan, Tianzun akhirnya segera mengeluarkan pedang untuk memblokir serangan Xiao Yan. Namun, saat berikutnya, pedang berat Xiao Yan benar-benar langsung memotong pedang dari Tianzun. Pedang berat ini pun langsung membombardir tubuh Tianzun. Seluruh dada Tianzun terlihat penyok, dengan seteguk besar darah yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya juga melesat mundur. Sementara Xiao Yan tidak berdiam diri, ia kembali melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan seketika kembali melesatkan serangan ke arah Tianzun. Pedang berat misterius akhirnya benar-benar dihantamkan ke arah Tianzun berkali-kali.
Ledakan juga seketika terdengar ke segala arah, dengan organ dalam Tianzun yang semuanya benar-benar dihancurkan. Hal yang paling menakutkan lagi dari pemandangan ini adalah bahwa Tianzun benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aura dari Tianzun juga beberapa kali lebih lemah daripada sebelumnya. Jelas hal ini adalah karena efek samping dari meminum pil biru sebelumnya. Tetapi meskipun begitu, mustahil bagi seorang Dugat untuk bisa mengguncang sosok keabadian, meskipun ia terluka parah. Sementara itu, di sisi lain, melihat Tianzun yang terluka, 7 Raja Roh lainnya akhirnya bergegas melesat. Mata Xiao Yan menjadi gelap, tetapi Xiao Yan juga tidak bergeming. Xiao Yan akhirnya menghadapi 7 Raja Roh yang menyerangnya. Xiao Yan kembali mengangkat pedang berat misteriusnya. Ia mengayunkan pedang berat misterius satu demi satu, dan beberapa suara benturan kembali terdengar. 7 Raja Roh benar-benar dipukul mundur satu demi satu. Seteguk besar darah juga keluar dari mulut masing-masing. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Mereka yang tidak mengenal Xiao Yan mungkin tidak akan dapat mendeteksi sesuatu. Tetapi, di antara orang-orang di Fearless Art, Xiao Zhenghui adalah orang pertama yang menyadari adanya sesuatu. Xiao Zhenghui mencubit dagunya dan bergumam, bertanya, mengapa teknik dari Tuan Xiao Yan terasa begitu kaku? Sepertinya ia adalah seseorang yang belum pernah menggunakan senjata ini sebelumnya. Atau mungkin ini adalah teknik yang baru saja dipelajari oleh Tuan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Ding Yue juga segera menganggukkan kepalanya. Ding Yue berkata bahwa ia juga berpikir Tuan Muda Xiao Yan terlihat begitu mendominasi ketika ia mengayunkan pedang beratnya dengan normal. Kekuatannya benar-benar tak terlukiskan. Sementara itu, di pusat benturan, suara teredam seketika terdengar. Satu demi satu, Xiao Yan terlihat dengan sangat mudah memukuli Raja Roh ini secara asal-asalan. Hal yang paling menakutkan lagi adalah bahwa pemukulan tersebut benar-benar membuat semua Raja Roh sengsara. Pada akhirnya, semua Raja Roh seketika mundur, termasuk dengan Tianzun. Mereka semua memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh tatapan kengerian. Banyak di antara mereka yang benar-benar telah kehilangan anggota tubuh masing-masing. Meskipun mereka pulih dengan cepat, mereka semua seolah-olah merasakan ada sebuah trauma. Salah seorang Raja Roh segera bergumam, orang ini benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia. Kekuatannya sangat kuat dan kita sepertinya bukan tandingannya. Jika begitu, pada saat ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur atau tidak? Setelah dipukuli, mata semua Raja Roh benar-benar diliputi ketakutan. Tetapi meskipun begitu, Tianzun masih bertanya kepada semua Raja Roh, mengapa kalian harus panik? Meskipun ia adalah reinkarnasi Yang Mulia, tetapi jelas ada yang salah dengan kekuatan ini. Jika kita meminum pil lagi, maka kita benar-benar akan bisa berhadapan dengan orang ini. Kita tidak boleh melepaskannya saat ini dan kita harus segera menghabisinya. Mendengar hal tersebut, salah seorang Raja Roh segera berkata, tetapi jika kita meminum pil biru tersebut, kekuatan kita di masa depan benar-benar akan kembali turun. Tianzun segera memarahi sosok tersebut, berkata, jika kita tidak membunuhnya, begitu kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka kita semua akan moksa. Ketika semua Raja Roh mendengar yang dikatakan oleh Tianzun, ekspresi mereka seketika kembali berubah. Mereka tampaknya semakin takut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Tianzun. Pada akhirnya, semua orang segera mengeluarkan ramuan transparan yang sama dengan yang telah diminum oleh Tianzun sebelumnya. Namun, tepat ketika beberapa Raja Roh hendak mengambil ramuan transparan biru ini, mereka menatap ke arah Xiao Yan yang berdiri di ujung, dan mata mereka tiba-tiba terkejut. Mereka melihat adanya distorsi di lautan kehampaan di belakang Xiao Yan. Hal ini benar-benar tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang bahkan berada di tingkat keabadian. Hal tersebut hanya bisa dilakukan terkecuali dengan adanya keberadaan yang menakutkan di dalam legenda. Laut ketiadaan ini memiliki kekuatan aturan kuat di seluruh dunia sensi dan hanya mereka yang memiliki kekuatan mutlak yang bisa melakukan hal tersebut. Jika seseorang ingin mengguncang laut ketiadaan, maka kekuatan orang tersebut harus benar-benar tidak lagi bisa dibayangkan. Sementara itu, di sisi lain, bayangan hitam besar perlahan-lahan seketika muncul di belakang Xiao Yan. Ada kepala besar yang muncul dengan kulit yang terlihat keras seperti batu. Mata dari sosok ini berkilauan seperti berlian dan terlihat tanpa emosi sama sekali. Sesosok kepala yang besar seketika terungkap di hadapan semua orang. Terlihat adanya jenggot naga yang melayang di sepanjang sudut mulutnya. Kepalanya bertanduk naga dengan mata naga merah yang memancarkan aura yang mempesona. Makhluk besar yang muncul di belakang Xiao Yan ini adalah binatang purba yang ditemui oleh Xiao Yan di aliansi Dousan, yakni Zhenwu. Pasti kalian ingat ketika Xiao Yan berlatih di dalam laut di aliansi Dosian, Zhenwu pun muncul. Ini adalah eksistensi yang tak terlukiskan,
dan keberadaannya bahkan telah melampaui Yang Mulia. Bahkan tidak ada orang yang bisa mengetahui kekuatan apa yang dimiliki oleh Zhen Wu. Terlebih lagi, hubungan Zhen Wu dan Yang Mulia di masa lalu benar-benar dapat dikatakan sebagai seorang sahabat. Begitu sosok Zhen Wu muncul, seberkas cahaya perlahan menghilang di mata Xiao Yan. Sangat jelas terlihat bahwa Xiao Yan baru saja meminjamkan tubuhnya kepada Zhen Wu. Jika tidak, bagaimana mungkin kekuatan dugat milik Xiao Yan mampu mengalahkan beberapa Raja Roh? Sementara itu, di sisi lain, begitu melihat kemunculan dari Zhen Wu, Raja Roh yang hendak meminum ramuan seketika benar-benar tercengang. Mata mereka semua menyusut, termasuk juga dengan Tianxun. Salah seorang Raja Roh segera berkata, "Sosok Zhen Wu telah berada di sini. Aku khawatir bahkan jika kita menelan pil biru ini, kita tidak akan bisa menandinginya karena monster tua ini benar-benar tak terlukiskan." Mata Tianxun juga muram, dan napasnya terlihat tersengal-sengal. Jelas sekali kemunculan Zhen Wu ini benar-benar tidak terduga oleh beberapa Raja Roh. Keberadaan semacam ini benar-benar hampir tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Zhen Wu tidak akan mendengarkan perintah siapapun, terkecuali teman lamanya, yakni Yang Mulia. Tianxun akhirnya menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya matanya kembali tertuju kepada Zhen Wu. Meskipun ia tidak bisa merasakan kekuatan Zhen Wu, tetapi hanya dengan dari auranya saja, Tianxun bisa merasakan bahwa meskipun mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka tidak akan bisa mengalahkan Zhen Wu. Tianxun akhirnya hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur. Situasinya benar-benar sangat jelas. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Xiao Yan, dan mundur adalah keputusan terbaik. Dengan adanya kekuatan-kekuatan ini, tampaknya mereka tidak akan bisa menghabisi Xiao Yan dengan hanya satu kali serangan. Tianxun pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan, "Reinkarnasi yang mulia beruntung kali ini, aku akan melepaskanmu untuk pergi dan aku benar-benar akan kembali datang untuk membuat perhitungan. Aku juga ingin menjamin bahwa ketika kita kembali bertemu, reinkarnasi yang mulia tidak akan lagi seberuntung sekarang." Tianxun menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan keras. Sesungguhnya hal yang membuat Tianxun semakin kesal adalah bahwa ia tidak bisa membunuh raja. Sementara itu, melihat Tianxun dan yang lainnya yang hendak pergi, Zhen Wu segera bertanya kepada Xiao Yan, "Apakah kita akan menghabisi orang-orang ini?" Xiao Yan sedikit terdiam, tetapi niat membunuh mulai kembali melonjak di matanya. Xiao Yan benar-benar telah diburu dan terpojok, dan benar-benar telah mengalami krisis kematian. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa melepaskan mereka pergi? Xiao Yan akhirnya menggenggam pedang berat misterius dan bersiap untuk menyerang mereka semua. Baik Tianxun dan 7 Raja Roh yang tersisa sedikit menyipitkan mata mereka. Tentu saja, mereka benar-benar merasa takut dengan kekuatan dari Zhen Wu. Mereka hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang memancarkan niat membunuh yang kuat. Namun, bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak bergegas, suara dari Yang Mulia Ratu terdengar di telinga Xiao Yan. Yang Mulia Ratu berkata, "Jangan menghabisi mereka semua." Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan akhirnya dengan sedikit bingung bertanya, "Mengapa aku tidak boleh menghabisi mereka?" Yang Mulia Ratu pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa mereka bukanlah ancaman nyata bagi Xiao Yan. Membunuh mereka juga suatu hal yang tidak masuk akal, terlebih lagi jika kamu menghabisi mereka, hal tersebut hanya akan memperparah konflik di awal. Kamu masih membutuhkan waktu dan tidak ada gunanya melakukan hal ini. Sekali kamu menyinggung kekuatan di belakang mereka, maka ancaman sebenarnya akan datang lebih cepat. Bahkan Zhen Wu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika saat itu benar-benar telah tiba. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya. Xiao Yan perlahan-lahan menjauhkan telapak tangannya dan kembali menaruh pedang berat misterius di punggungnya. Xiao Yan menyadari bahwa sepertinya Yang Mulia Ratu tidak main-main. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa berdiam diri menyaksikan semua Raja Roh yang bergegas pergi. Han Mo juga pergi dengan ekspresi muram di wajahnya. Ia tidak pernah mengira bahwa istana surgawi mereka akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Begitu ia hendak bergerak, sosoknya menoleh dan bergegas melesat untuk mengambil kotak cermin yang menyegel Kui Jun. Han Mo akhirnya membawa Kui Jun menuju ke Bahtera dan menghilang bersama dengan Raja Roh lainnya. Bersamaan dengan menghilangnya orang-orang dari istana surgawi, Xiao Yan akhirnya menghela napas lega. Krisis kali ini benar-benar sangat berbahaya bagi Xiao Yan dan kelompoknya. Jika dia tidak tiba tepat waktu, aku benar-benar tidak bisa